Kalau kita mau masuk dalam rancangan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, lebih daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan. Seperti ada seorang wanita muda dari kampung, nggak terkenal, wanita sederhana. Sederhana juga bukan dari orang kaya, bukan dari orang-orang terpelajar. Tapi semata-mata ketika dia pasrahkan dirinya masuk di dalam rencana Tuhan, maka namanya diingat orang ribuan tahun. Pasti kita semua tahu siapakah wanita muda itu. Adalah Maria. Wanita sederhana, dia punya cita-cita juga mungkin sederhana. Tapi ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, dia mengambil satu keputusan untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai kehendaknya. Dan Tuhan membawanya kepada hal-hal yang luar biasa, yang lebih daripada yang dapat dia bayangkan dan dapat dia doakan. Dia hanya mengambil keputusan sederhana, yaitu Lukas 1 ayat 38. Ini adalah ayat yang terkenal, Fiat Voluntas Tua. Bunda Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka Bunda Maria memasrahkan seluruh hidupnya, seluruh masa depannya, seluruh cita-citanya pada kehendak Tuhan. Maka wanita sederhana ini yang masih muda, dengan satu keputusan masuk dalam rencana Tuhan, dia luar biasa, diingat sampai sekarang, ribuan tahun. Dan kita akan lihat Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 49. Ini luar biasa, keputusan untuk masuk dalam rencana Tuhan, menanggalkan visi misi rancangan sendiri, itu mengubah hidup Bunda Maria secara luar biasa. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia nggak ada kerinduan memuliakan dirinya, memuliakan siapalah, si ini, si itu. Kerinduannya hanyalah satu, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Dia bergembira karena Tuhan menyelamatkan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia tahu dia adalah hamba yang rendah, tapi Allah memperhatikannya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan, sekali lagi segala keturunan bangsa apapun di muka bumi ini akan menyebut aku berbahagia. Jadi kalau kita masuk dalam kehendak Tuhan, kita berbahagia. Kita akan berbahagia. Kadang-kadang, wah nanti gak bisa ini, gak bisa itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Justru sebaliknya, kita akan mengalami kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ayat 49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Kalau kita mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, contohlah Bunda Maria. Tanggalkan kehendak diri sendiri, masuk dalam kehendak Tuhan, maka janji Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar, dan namanya adalah Kudus. Ada satu yang luar biasa, karena keputusan daripada wanita yang masih muda dan sederhana ini, itu benar-benar sampai ribuan tahun dia sangat dimuliakan. Bunda Maria yang luar biasa karena keputusannya untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Bahkan sekarang di United Emirates Arab, di negara Arab, ada masjid, ya namanya kalau bahasa Arabnya Maryam Isa di Abu Dhabi, yaitu Mary the Mother of Jesus. Jadi nama masjidnya Maria Bunda Yesus. Apa nggak ajaib? Kita akan lihat fotonya. Nah ini ya masjidnya,
ada tulisannya di situ, yaitu Mary, the mother of Jesus. Ini melebihi daripada apa yang dapat. Mungkin Bunda Maria juga tidak tahu bagaimana keputusannya untuk masuk dalam rencana Tuhan tuh akan berdampak luar biasa sampai ribuan tahun. Sampai ada masjid, bayangkan, namanya Mary, the mother of Jesus. Nah, kita melihat juga bagaimana Tuhan Yesus sendiri. Ayatnya dari Lukas 22 ayat 42. Tadi kita melihat bagaimana contoh Bunda Maria masuk di dalam rencana Tuhan. Sekarang Yesus, dia bergumul. Dan ayat 42 mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Karena secara manusia, Tuhan Yesus membayangkan semua Dia yang kudus, semua dosa ditimpakan kepada Dia, kesengsaraan, sakit, penyakit, kutuk, laknat, semua ditimpakan kepada Dia. Secara manusia, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa, dia harus melewati semuanya. Maka Tuhan Yesus berpasrah dan berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Ketika Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya di sorga, apakah yang terjadi? Filipi 2 ayat 8, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya," sama seperti Bunda Maria, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Yesus masuk dalam kehendak Bapa dan taat sampai mati di kayu salib, maka Allah sangat meninggikan Dia. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang apa hubungannya sama kita? Kerinduan Bapa dalam sorga, kita juga mau masuk di dalam kehendaknya. Karena kehendaknya yang terbaik, kehendaknya yang the best, jauh daripada kehendak kita, strategi kita sendiri. Kalau kita mau berani menerjunkan diri kita masuk dalam rencana Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Karena dalam doa Bapa kami juga, Matius 6 ayat 10, ada satu kalimat mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Jadi Tuhan itu sudah punya blueprint, punya rencana untuk setiap kita. Apa yang kita harus lakukan the best di dunia ini. Dalam rencana Tuhan, Dia sudah punya rencana. Tapi kadang-kadang kita tuh kayaknya ragu-ragu, nanti rencana Tuhan saya sengsara lagi, menderita lagi, gak seneng lagi. Jadi mau pakai rencana sendiri, mau pakai kehendak visi misi sendiri. Padahal sudah ada blueprint, sudah ada rencana di sorga. Kamu tuh kalau begini the best lah, hidup kamu puas banget lah. Memuliakan Tuhan dan sangat bahagia dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yaitu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi padaku. Di bumi ini, waktu aku hidup di bumi, biarlah kehendak-Mu jadi seperti yang Kau sudah rencanakan bagiku di sorga. Maka kerinduan Tuhan,
supaya hidup kita sampai the fullest, sampai mengalami maksimal, itu adalah masuk di dalam kehendak Tuhan. Masuk dalam kehendak Tuhan. Dan kita akan lihat Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, Tuhan Yesus merasa kita kasihi bukan hanya ketika kita penyembahan aja, bukan ketika apalah gitu kita ibadah saja. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia merasa kita kasihi kalau apa? Yaitu kalau kita memegang perintahnya dan melakukannya. Gak cuma jago teori, tapi mau mewujud nyatakannya, melakukan. Maka dialah yang mengasihi aku. Tuhan Yesus merasa kita kasihi kalau kita melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Dan kalau kita lakukan itu, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Maka kita akan dikasihi oleh Bapa di sorga. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan kita mengalami kasih yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Jadi kita akan lebih mengenal lagi Yesus. Karena dia akan menyatakan dirinya lebih lagi kepada kita ketika kita memegang dan melakukan perintahnya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Aduh, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau lebih mengenal Yesus, mau lebih dikasihi oleh Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus memegang dan melakukan perintahnya, dan kita masuk di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maka ketika kita taat melakukan perintahnya, kita masuk dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berdasarkan tema kita ini, saya mau sharing. Saya orang yang tadinya nggak pandai bicara. Nggak pandai bicara, kalau ngomong di depan orang gugup gitu. Makanya dulu kalau ada pelajaran, zaman dulu kan ada pelajaran nyanyi di depan gitu kan, itu nggak bakal keluar suara saya, kayak freeze gitu. Jadi nilai saya merah semua karena nggak berani saya di depan orang, nggak pintar berbicara. Kalau ngomong juga nggak lancar, agak gagap. Maka saya jadi orang yang gugup, nggak bisa. Jangankan di depan orang banyak, di meja makan ada 4 orang gitu ngobrol, terus mereka kan suka wah begini. Saya tuh kepengen bilang kalau menurut saya begini, cuman nggak berani gitu untuk menyatakan pendapat, nggak berani. Tapi itulah panggilan Tuhan, itu beda-beda. Panggilan Tuhan setiap kita beda-beda, dan untuk setiap kita, bukan kita yang lebih dahulu memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita, dan Dia mau kita masuk di dalam kehendaknya. Maka
Tuhan mau saya masuk di dalam kehendak-Nya. Yang saya nggak pernah berpikir bahwa saya yang nggak pinter bicara kok bisa jadi pewarta. Itu benar-benar bukan karena saya, tapi benar-benar ini karena kuasa dari Roh Allah, Roh Kudus. Dan saya waktu itu sekolah di Institut Teknologi Bandung, Seni Rupa. Wah, seneng, temennya banyak gitu ya. Rasanya saya tuh Tuhan kalau boleh seumur hidup deh saya seneng sama kota Bandung. Nggak mau pindah kota gitu. Karena udah teman-temannya banyak, rasa-rasanya kepengen tinggal di Bandung. Dan saya juga takut ketinggian. Saya nggak hobi naik pesawat. Rasanya seumur hidup lah saya di Bandung. Tiba-tiba saya seperti mengalami deja vu atau apalah namanya ya. Itu kayak penglihatan. Jadi saya lagi ngobrol berdua nih sama teman. Lagi ngobrol berdua. Tiba-tiba entah saya buka mata atau saya tutup mata, buka mata, tutup mata, itu kayak ada film yang lewat. Film. Dimana saya lagi kayak bicara di depan orang-orang bule di padang berumput hijau. Tiba-tiba saya pindah negara. Kok kepada ada orang Jepang saya ngobrol gitu. Terus saya pindah lagi ke yang daerah yang ada onta-ontanya. Kemudian saya pindah ke beberapa negara. Saya bilang sama teman saya nggak ngerti apa yang sedang terjadi, tapi saya mau cerita aja, kamu diam aja deh. Teman saya kayak bengong aja gitu. Kita lagi nggak cerita yang rohani, nggak siang bolong lagi ngobrol aja gitu kan. Kok tiba-tiba ngalamin begitu? Dan panggilan Allah itu, kalau kita belum mau, dia nanti dorong kita dari segala sudut. Wah, dari segala sudut kayak kayak didorong-dorong gitu. Besok paginya saya merenungkan firman Tuhan, terus ayatnya itu mengatakan bahwa Tuhan akan menghantar saya ke bangsa-bangsa. Dalam hati saya nggak mau Tuhan. Saya mau di Bandung aja. Ini bukan dari Tuhan nih kayaknya gitu. Biasa kalau yang nggak sesuai sama kehendak kita bilangnya bukan kehendak Tuhan deh gitu kan. Kadang-kadang begitu. Nah, berkali-kali Tuhan meneguhkan saya bahwa Dia akan memakai saya untuk menjadi pewarta Injil keliling ke suku-suku bangsa, ke bangsa-bangsa. Ada ayat-ayatnya selalu dikasih. Saya nggak mau. 1,5 tahun kemudian, saya ikut satu retreat. Saya ikut, orangnya ikut sedikit lah, ya nggak sampai 50 lah, sedikit. Karena itu kayak pemuritan lah gitu ya, tim leader. Nah, ketika di retreat itu, pembicaranya bilang, pewartanya, kalau kalian disuruh Tuhan melakukan sesuatu, tapi kalian rasa berat, kalian menolak panggilan Tuhan. Contohlah Yesus Kristus Tuhan. Masuklah ke Taman Getsemani, bergumullah di situ. Dan biarlah seperti Yesus pada akhirnya berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tiba-tiba tuh saya kayak udah mulai gemeter nih ya. Kayak Tuhan udah dorong-dorong terus. Udah 1,5 tahun saya nggak mau. Gitu kan. Aduh, udah kayak gemetar gitu. Dan ditantang lagi. Barang siapa yang mempersembahkan hidup, menjadikan Yesus Raja dalam hidupmu, dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidupku, dan aku mau diutus kemanapun Tuhan mau. Dia bagikan juga dikatakan bahwa Tuhan bertanya, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi bagiku? Biarlah kita melihat contoh Nabi berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Waduh, saya lebih gak mau lagi. Saya mengencangkan diri saya di kursi, walaupun tuh kayaknya nih untuk saya nih ngomongnya. Dan akhirnya dia bilang, saya merasakan ada yang dipanggil Tuhan, tapi dia
terus-menerus menolak. Masuklah dalam taman Getsemanimu. Berkatalah, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dan kalau itu memang keputusanmu, katanya ya, menjadikan Yesus raja, meraja dalam hidupmu, engkau mau disuruh apapun oleh Tuhan. Masing-masing satu persatu berdiri di tempatmu dan nyatakan bahwa engkau Yesus raja di hidupku dan aku mau diutus kemanapun engkau mau. Giliran katanya. Gak usah matikan lampu. Aduh, saya lebih kaget lagi. Karena Yesus memanggil murid-muridnya bukan di dalam gelap, tapi dalam terang benderang. Aduh Tuhan, saya pikir ya, udah tuh kayaknya Roh Kudus bekerja ke saya rasanya udah gemeter seluruh tubuh. Akhirnya saya gak tahan waktu itu. Ada beberapa teman bergantian berdiri. Akhirnya saya berdiri. Tuhan, aku persembahkan hidupku bagimu. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya persembahkan hidup saya waktu itu. Dan benar waktu itu, setelah saya persembahkan hidup saya disponsori sekolah di London, di Inggris. Dan dubesnya waktu itu orang Katolik. Maka saya diangkat menjadi ketua Persekutuan Kristen Indonesia, Ekumene, di London. Mereka sangat support. Dan tiba-tiba kami diundang ke Manchester. Kedutaan support kami, dikasih boleh mau pakai mobil, bus, apa. Kita pergi ke Manchester. Kemudian yang saya lihat di kota Bandung waktu saya kayak dapat penglihatan itu menjadi kenyataan. Jadi saya bicara waktu itu ada orang-orang bule ikut dengar di padang berumput hijau. Dan saya bicara mewartakan firman Tuhan. Dan kemudian apa yang pernah Tuhan kasih penglihatan sama saya, itu semua menjadi kenyataan. Dan saya yang gak pandai bicara, disuruh Tuhan menjadi pewarta Injil keliling. Saya yang takut naik pesawat. Biasa kalau naik pesawat saya ketakutan. Tapi sekarang udah saking keseringan, udah deh saya pasrahin aja deh. Ya mau mati hidup di mana aja kan bisa. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Tidak berasa, sudah 40 tahun saya di ladang penginjilan Tuhan. Dan Tuhan menghantar saya ke desa-desa, ke luar negeri, ke ujung-ujung bumi, kemana-mana. Kadang-kadang saya naik pesawat, saya baru sampai ganti koper, berangkat lagi. Jadi saya udah siapin koper nih, bajunya untuk ini ke desa atau kemana gitu ya, udah siapkan. Nanti kadang saya cuman sampai ke rumah, saya ganti koper lagi. Dan saya bersyukur, untung waktu itu saya nggak kekeh sumekeh, nggak ngotot di dalam kehendak saya sendiri. Tapi saya sekalipun rasanya nggak mampu, tapi saya bilang inilah Tuhan, pakailah Tuhan. Kalau keledai engkau bisa pakai, untuk keledai yang bodoh engkau bisa pakai, pakailah saya Tuhan. Kalau batu-batu saja engkau bisa pakai, pakailah saya seumur hidup saya. Biarlah aku melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita akan lihat 3 hal. Pertama adalah supaya kita bisa masuk di dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, melepaskan kehendakku, cita-citaku sendiri. Dulu di Bandung saya punya cita-cita sendiri, kehendak saya sendiri. Tapi sama seperti Bunda Maria, meletakkan, menyerahkan semua kehendak dan cita-citaku sendiri. Kita teladanilah Bunda Maria. Kemudian yang nomor 2, pasrahkan diri. Masuk dalam rencana Tuhan. Sekalipun tidak atau kita belum mengerti. Udahlah, walaupun gak jelas, saya juga pikir tapi udah pasrahkan diri kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu hari esok. Dia lebih tahu masa depan kita. Kita hanyalah hamba Tuhan. Biarlah jadilah kepada kita.
menurut perkataannya. Dan kita akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Yang nomor 3, sekalipun banyak tantangan, bukan yang gak ada, banyak. Sekalipun banyak tantangan, tetapi tetap taat dan setia sampai akhir. Ada tantangan, kita gak usah takut karena Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menolong kita. Kadang-kadang kita jatuh bangun, kita ada salahnya juga, tapi kita mengaku dosa. Kita mengaku dosa, ada sakramen tobat, sakramen pengakuan. Kita mengaku dosa dan kita masuk lagi dalam rencana Tuhan. Karena tempat yang paling aman, yang paling damai, yang paling bahagia adalah di dalam kehendak Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Biarlah kami menantikan janji-janji-Mu. Apapun yang Kau mau kami lakukan, biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami melakukannya. Beranikanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami. Dan biarlah sampai kami menutup mata Tuhan, kami tetap setia untuk melayani-Mu. Kadang-kadang kami masuk dalam rencana kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih rindu kami selalu hidup di dalam kehendak-Mu. Karena kami tahu tempat yang paling aman, paling bahagia, dan kami bisa lebih dekat pada Tuhan dan menyaksikan kemuliaan-kemuliaan Tuhan adalah ketika kami di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.